Shalom. Aduh, saya lemes ya. Ini rekor juga loh, tadi jam IR2 jam 7. Nah, itu salah satu terbanyak ibadah kita di jam 7 pagi ya. Hari ini juga puji Tuhan. Ayo semangat. Shalom. Gitu ya, puji Tuhan. Hari ini ada penyerahan anak. Saya panggil Papa Tobing Sinaga. Iya, sama Mama Sinta. Iya. Anaknya namanya Yap Eklesia Dominik. Iya, panggilannya siapa? Ekle. Oh, aduh ya. Wah, kayak noni dari Jepang ini ya. Puji Tuhan. Podo be aku ini ya. Nah, saudara, kalau saudara punya anak, cucu atau ponaan, sedini mungkin diserahkan sama Tuhan. Ya, saya punya survei anak yang diserahkan sama yang enggak. Nanti setelah remaja, ya ada perbedaan. Kenapa? Karena waktu diserahkan sama Tuhan kita Yesus, Yesus itu akan menjaga, melindungi, akan menolong, akan memberkati anak. Ya, jadi beda kalau tidak diserahkan. Tapi urusan pendidikan anak harus orang tuanya. Ya, jadi nanti Papa Tobing sama Mama Sinta harus mendidik anaknya. Khususnya soal rohani. Ya, saya cuma pesan satu, harus jadi teladan hidup. Nek mau ngajari anak doa, harus apa dulu orang tuanya? Doa. Nanti nek tidak doa, ayo doa. Kata anak, Papa Mama yuk gak doa. Lah itu ya, jadi harus jadi teladan. Termasuk saudara semua ya. Kita harus jadi teladan hidup buat anak-anak kita. Dididik dengan baik, karena nanti setelah usia 21, itu baru terjadi. Anak mulai dewasa, kalau tidak didik baik, nanti mereka bisa memberontak. Tapi nek didik baik, puji Tuhan. Pasti jadi anak ilahi yang luar biasa ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita doakan dulu untuk kedua orang tuanya, Papa Tobing sama Mama Sinta. Baru saya akan doakan Ekle dan kita serahkan sama Tuhan. Kita angkat tangan kanan kita, arahkan ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Papa Tobing dan Mama Sinta menyerahkan Ekle ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk keluarga ini. Tuhan selalu memberikan sehat, panjang umur. Semua yang dikerjakan berhasil dan beruntung. Apa yang menjadi keinginannya Tuhan pasti akan memberikannya. Hamba-Mu lepaskan berkat dan memberkati dalam nama Yesus. Papa Tobing diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mama Sinta juga diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Sekarang Ekle Tuhan, kami serahkan anak ini dalam tangan. Anak ini akan sehat, bertumbuh luar biasa di tangan Tuhan. Jasmani, rohaninya. Panjang umur. Nantinya Tuhan menjadi anak ilahi. Anak yang takut akan Tuhan. Yang berguna bagi bangsa dan negara tercinta Indonesia. Mengasihi orang tua dan keluarganya. Khususnya mengasihi Tuhan Yesus dan pekerjaannya. Kami percaya Ekle akan dipakai Tuhan luar biasa. Sekarang hamba-Mu serahkan Ekle dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Ekle berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Selamat sukses ya Bapak Tobing. Mau nambah piro? Oh ini yang ketiga. Loh, tambah lagi. Oh gitu ya. Walah, ya wis. Terima kasih ya nambahi murid sekolah minggu ini ya. Ya puji Tuhan saudara ya. Jadi kalau saudara mau menyerahkan anak, hubungi Pastor Afat, eksekutif pastor kita ya, sekretaris umum gereja kita. Juga yang mau baptis, karena sebulan sekali kita ada baptisan air. Nah hari ini hari Pentakosta. Hari ke-50, hari pencurahan Roh Kudus. Nah saya ingin nanti semua jemaat, khususnya pelayan Tuhan, bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini pribadi Allah. Ya, bukan cuma kuasa, tapi ini pribadi Allah. Jadi saudara, kalau kita dipenuhi Roh Kudus berarti pribadi Allah ada pada kita. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus nanti tandanya berbahasa roh atau bahasa lidah seperti yang diberikan oleh roh itu. Nah apa dampaknya buat kita? Saya berdoa supaya nanti semua jemaat mengalami keajaiban Tuhan. Jadi mujizat itu biasa.
Ya justru kalau kita tidak ngalami mujizat, nah ini baru luar biasa nemennya ya. Ya puji Tuhan, baru saya lihat di HP saya, istri saya sudah nyampe di Sydney ya. Baru aja berapa, 1 jaman yang lalu ya. Puji Tuhan karena calon menantu saya mau wisuda di Sydney. Di tahun depan saya mantu, saya undang saudara semua ya. Awas nih gak teko ya. Iya. Ini rapat terus sampai IO nih lah, jemaat kita hampir 3.000. Ini piro sing teko ya. Belum teman-teman saya, lah mama saya anak nomor 5 dari 17 bersaudara. Istri saya anak nomor 17 dari 17 bersaudara. Jadi keluarga peternakan mau kumpul ini saudara ya. Luar biasa. Nah saya ingin setiap saudara ngalami mujizat Tuhan. Ya saya bersyukur saya punya anak Pastor Yoel. Nah sementara sekarang masih menyelesaikan S2. Juga anak saya Eva di Sydney lagi menyelesaikan S2. Belin yang kemarin juara Master Chef Indonesia juara 1 ya. Ini saya kalau pakai batik ini saya merasa ini batik kebesaran. Karena waktu grand final Belin menang saya pakai batik ini ya. Puji Tuhan. Nah nanti bulan Juni ya Resto Latar Ijen juga akan mengadakan acara. Sepanjang hari itu Belin enggak tahu kayak demo masak gitu ya. Silakan saudara kalau mau datang bayar dewe tapi ya. Nah, itu ya. Nah saya ingin nanti saudara semua ngalami sendiri mujizat Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita dipenuhi Roh Kudus keajaiban itu terjadi. Pasti terjadi. Ya, jadi apa? Pasti terjadi. Ya ini pasti. Ya saya senang kalau sudah cerita ini ya. Ada anak kecil laki umur 10 stres tapi. Jadi senangnya itu keluar rumah terus naik pohon. Nah di depan rumahnya banyak pohon mangga, duren, ya, ada sawo, ada kelapa. Jadi orang tuanya mesti nutup pintu. Supaya anak ini tidak lari. Satu waktu papanya teledor. Jadi anak ini lari, diuber gak nutut. Terus naik pohon kelapa ya. Waktu naik diteriaki, ayo mutun. Wah tetangga denger, wah keluar semua. Ono sing nyawat watu, ayo mutun. Tidak mau stres. Terus katanya tetangga, ngamek selimut. Soporong kok mencolot, kita tampani. Setelah lagi celok polisi aja. Wah polisi datang ya. Sama polisi ditembak tempat lain. Untuk nakut-nakuti. Dor. Oh, namanya stres, tambah naik. Terus katanya tonggo celok dukun naik. Dukun datang ya, disebul wek dukun. Mulai kembang mawar sampai kembang telean. Gak lemut. Terus ada tonggo yang bilang, lho Pak, tonggomu lah ono pendeta. Oh iya ya, 3 rumah dari rumahnya ada pendeta. Gak apa-apa, jaluk doa. Diparani ya, Pak Pendeta, anak saya yang stres loh naik pohon. Loh, pohon apa? Kelapa. Isa tak nurono, kata pendeta, pasti bisa. Tenan nah, soalnya aku ada polisi baik dukun. Pasti so, digandeng pendeta ya. Dibawa dek bawa pohon kelapa. Oh penduduk teriak, iso tak pendeta ini? Kata pendeta, pasti so. Ya, tenanan pasti so. Pendeta udah kagak ngomong terus tepuk tangan. Ditepuk ya arek ini di atas, dikeplok sampai noleh. Begitu arek ngeliat pendeta cuma di kode gini loh pendeta. Sret. Arek langsung turun ya. Wah, katanya penduduk, oh takut sama salib ya Pak Pendeta ya. Katanya pendeta, enggak. Aku cuma kayak kode arek iku. Kon enggak mudun, tak ketok ya pohonnya ya. Oh makanya kok ngepot. Mulai mau kok pasti lah ini ya. Jadi pasti. Mujizat itu pasti kita alami. Amin. Saudara sering dapat masker. Merek Git Care. Ini Gideon Care. 2016 suami istri dari Ambon datang ke Surabaya. Dia buka Google di hotel. Karena hari Minggu dia ingin ibadah. Hari itu saya khotbah di gereja terbesar di Surabaya. Saya tahu ada puluhan ribu orang, saya tidak bisa lihat. Waktu dia hadir, dia bilang, katanya ada kata-kata saya tidak usah takut. Yesus bisa nolong, mujizat itu pasti terjadi. Dia bilang sama suaminya, sore kita pulang. Dia balik ke Ambon, dia selesaikan semuanya masalahnya. 2019 awal dia kembali ke Surabaya. Karena dia bilang sama suaminya nanti kalau ada usaha baru, kita cari pendeta ini yang meresmikan. Saya ditelepon hari Kamis untuk meresmikan usahanya. Sabtu saya datang di pergudangan dekat Juanda.
Saya kaget, ternyata produksi apa ini? Masker. Loh, luar biasa ya. Loh laku dah. Loh Pak laku Pak. Kalau musim panas banyak asap, kobongan, kebakaran. Orang pakai masker. Loh terus, lane hujan, banyak banjir Pak, banyak penyakit, orang pakai masker. Jadi saudara saya dibawa masuk, mesinnya itu ya 1 detik 1. Jadi 1 menit 60. Saya tanya kerjanya berapa lama? 24 jam. Oh iya. Ya wis, ayo tak doa no. Ya saudara, akhir 2019, makanya COVID namanya 19. Saudara, seluruh produknya diekspor. Tuhan itu baik, saya meresmikan lagi 2 pabriknya. Waktu saya resmikan, dia baru ngomong. Ini kalau tidak Tuhan Yesus tidak bisa Pak. Ini semua saya beli cash. Yang dulu itu utang. Saudara, berapa waktu yang lalu saya sama istri datang, saya meresmikan lagi pabriknya jarum suntik. Dia bilang, sekarang saya tidak bisa ngomong Pak. Ini keajaiban Tuhan. Jadi saudara, Tuhan lakukan terus keajaiban. Ya, makanya kita dapat gratis terus ini ya. Semua kosong kita dapat ya. Sampai ada yang pakai masker di Jalan Kawi cuma 10 menit. Tiba-tiba pingsan. Begitu pingsan diperiksa, ternyata maskernya sudah sebulan tidak diganti ya. Nah, ini kelengar perkara apa PDW ya. Nah, saudara ya. Saudara, saya rindu di sini banyak terjadi mujizat. Dan itu terus sekarang. Nah hari ini saya mau panggil dulu sebelum khotbah. Ada Ibu Nike Kosasi. Nah ini ya, dia ngalami keajaiban Tuhan. Saudara kena penyakit yang sehari harus tidur 21 jam. Nah kita dengarkan kesaksiannya sendiri ini ya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Nike. Sebab dia melayani setia di choir ya. Ya apa kabarnya Bu Nike? Puji Tuhan baik. Iya. 2 minggu lalu saya sudah minta untuk bersaksi. Tapi pas di hari Kamis ya. Hari ini tak suruh ngelengkapi. Enggak dredeg kan. Ya. Sikile kotean. Ya. Ya apa tidur 21 jam sehari ya. Ya mungkin bisa diceritakan lah. Ya. Shalom, nama saya Nike Kosasi. Dulu saya didiagnosa menderita penyakit narkolepsi. Jadi saya tidur rata-rata 21 jam setiap hari. Saya hanya bangun untuk makan, ke toilet, atau bercengkrama dengan keluarga di rumah. Pernah diajak ke TP Mall di Surabaya. Mungkin disuruh shopping gitu ya biar melek. Tapi yang terjadi saya tiba-tiba jatuh tertidur di lantai mall. Padahal waktu itu enggak ada pendeta yang tumpang tangan gitu. Oh iya, jatuh dewe ya. Jatuh, iya. ya. Mungkin nek kamu sing tumpang tangan, pendeta sing jatuh. Iya. Saya sudah berobat di dalam dan di luar negeri, lebih dari 4 dokter. Semua bilang diagnosanya sama, narkolepsi. Saya sudah rekam otak 5 jam, 10 jam, semua dokter bilang ini nggak bisa sembuh. Waktu itu saya merasa nggak punya kehidupan. Saya teriak sama Tuhan, Tuhan, kehidupan macam apa seperti ini? Kalau Tuhan ada, kiranya Tuhan kasih mujizat untuk saya. Berbulan-bulan saya tidur. Berganti tahun, suatu hari saya sakit perut. Saya harus operasi hari itu juga. Waktu itu dokter biusnya nanya sama dokter bedanya, loh iya apa ya? Belum saya bius, sudah tidur terus. Nanti kalau saya bius bablas gimana gitu ya. Singkat cerita, setelah saya operasi usus buntu, saya mendapat mujizat, saya sembuh dari narkolepsi. Puji Tuhan. Iya. Padahal enggak ada hubungannya ya. Kalau narkolepsi itu kan di otak. Sinyal yang
ayo bangun, tidur. Itu lecek, mungkin error gitu lah gampangnya. Kalau usus buntu kan di perut. Tapi memang Tuhan itu luar biasa. Dari situ saya sembuh. Wah, puji Tuhan ya, tepuk tangan. Setia sama pelayan di choir ya. Iya. Mungkin mau disampaikan lagi, tak apa-apa. Ya. Saya teringat dengan sebuah lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Jangan kayak saya, narkolepsi dulu, dapat mujizat baru melayani Tuhan. Enggak enak saudara-saudara. Pernah dulu, waktu saya masih narkolepsi, teman-teman datang, jenguk, bawa kue gitu ya, kita ngobrol. Saya enggak sadar apa yang terjadi, tahu-tahu saya kebangun, loh kok di sofa sendirian, loh ini mana ini, tamu-tamunya pulang, hilang. Untung kuenya enggak dibawa balik ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, diberi kesehatan, ayo ambil kesempatan dalam pelayanan. Mari kita ambil bagian dalam pelayanan. Di gereja kita ini enggak harus bisa gitar atau bisa choir. Banyak kok bidang-bidang yang bisa kita pilih sesuai dengan kemampuan dan panggilan dari kita masing-masing. Mungkin sekian kesaksian saya. Iya, terima Semoga kasih bisa ya. jadi berkat. Terakhir. Soalnya saya tersentuh. Anaknya piro, Ibu Nika? Anak saya 2. 2. Sempat waktu tidur anaknya sempat bisik-bisik ya. Iya. Ngomongnya apa anaknya? Waktu itu anak saya ke tempat tidur, lalu bilang, Mama, kapan Mama bangun? Mama sekarang tidur terus. Aku kepengen loh, kayak dulu, ke Matos main-main. Saya nggak bisa apa-apa waktu itu. Saya hanya nangis, tapi saya nggak bisa bangun. Kemudian yang kedua, anak saya yang di Karis itu sampai ke teachernya, ada salah satu teacher di sini juga pelayanan. Dia bilang, teacher doa no mamaku. Mamaku ini sekarang tidur terus. Puji Tuhan, teacher itu mengajak anak-anak di Karis sebelum sekolah pelajaran untuk mendoakan saya. Gitu. Wah, puji Tuhan. Tepuk tangan ya untuk Tuhan kita Yesus. Terima kasih ya, Bu Nika. Tuhan berkati. Ya, silakan kasih tepuk tangan lagi, saudara ya. Aduh, saya ya terharu ya. Saudara yang sehat, saya sehat. Ayo, layani dengan baik ya. Coba 21 jam loh sehari tidur ya. Tapi Tuhan baik, sekarang sudah ngalami mujizat dengan Tuhan. Ya ayo saudara, kita sekarang akan lihat lewat firman Tuhan. Mari kita akan lihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus ini. Saya akan mulai karena Roh Kudus dari perjanjian lama. Perjanjian baru dia bekerja sampai hari ini dan sampai selamanya. Dia Allah sendiri. Nah sekarang kita hidup di era Roh Kudus. Nah apa yang akan dilakukan oleh Roh Kudus untuk saudara dan saya? Nanti saya akan tunjukkan bagaimana seseorang yang mungkin sehari-hari sama dengan saudara dan saya hidupnya. Tapi bagaimana nanti setelah dipenuhi Roh Kudus, betapa dahsyatnya hidupnya. Ya, kita mulai dulu. 1 Samuel 10 ayat 6 sampai 7. Ya, mari kita lihat. Maka Roh Tuhan katanya, ini ya dikatakan untuk Saul akan apa? Berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka, maksudnya dengan nabi-nabi, dan berubah menjadi apa saudara? Manusia lain. Terus ayat yang ke-7, apabila tanda-tanda ini, nah tanda apa? Tanda dipenuhi sama. Saya percaya itu ada bahasa roh atau bahasa lidah. Kata kalau tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu. Wes kerjaanmu apa aja.
Saya percaya ada tambahannya mestinya ini ya. Itu akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kenapa? Sebab apa? Allah menyertai engkau. Nah saudara-saudara, jadi dari dulu Roh Allah ini sudah bekerja. Kalau dia memenuhi kita, hidup kita diubah. Karakter kita, sifat kita. Dan kemudian perjalanan kita, semua yang ada di tangan kita. Allah akan buat berhasil dan beruntung. Karena dia menyertai kita. Nah saudara-saudara, hari ini mari kita mulai dulu. Karena kita waktu kita bertobat. Ketemu Yesus. Begitu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Itulah ada Roh Allah dalam diri kita. Jadi Roh Allah tinggal. Tapi belum dipenuhi. Buktinya apa Pak Samuel? Loh saudara, hari Minggu ada yang ngiling kasih pengertian, ayo lo pergi gereja. Ini ibadah, ya itulah pekerjaan Roh Kudus. Bangun pagi, saudara mulai ada yang bisi, ayo doa osek lah. Oh iya, mulai doa. Nah siapa yang ingat Roh Kudus. Ayolah baca firman, lah Roh Kudus. Saudara sampai hidup kita diubah. Ya tadinya mungkin ada yang tidak baik, oh iya aku kok suka bujuk ya, ada yang ngiling wis lah, tidak usah lagi bujuk. Oh iya ya. Nah Roh Kudus terus bekerja. Itu kita belum dipenuhi, tapi Roh Kudus ada. Terus saudara mulai bergereja ya. Mulai dibaptis. Ada yang sudah melayani, tapi saudara harus minta dipenuhi Roh Kudus. Nah waktu dipenuhi Roh Kudus ini, tandanya kita berbahasa lidah atau berbahasa roh. Ya setelah itu baru nanti kita lihat bagaimana dahsyatnya Roh Kudus ini. Jadi saya berdoa nanti semua saudara dan saya akan dipenuhi oleh kuasa ini. Mari kita mulai dulu dengan satu tokoh ini. Karena tokoh ini sama dengan saudara dan saya kisahnya nanti. Kita baca dulu ya. Lukas 5 ayat 7 sampai 8. Tokoh ini bernama Petrus. Dulu Simon diganti Simon jadi Petrus. Kadang masih disebut Simon Petrus. Jadi ini waktu Yesus berkhotbah di atas perahunya. Simon Petrus atau Petrus. Terus itu siang. Ya Yesus mungkin lihat mereka belum dapat ikan. Yesus bilang, Petrus ayo nangkep po ke tengah. Nggak bisa siang-siang gak ada iwak. Wis ta nangkep po. Ya wis karena guru sing nyuruh. Saya mau. Saudara akhirnya dapatlah tangkapan mungkin. Itu yang terbesar. Nah waktu dapat tangkapan ini Petrus tahu. Wah ini luar biasa. Yesus ini dahsyat. Nah dia mulai bilang gini. Ayo teman-teman datang Ini perahu-perahu yang lain. Bantuin aku ini. Nah mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan apa? Sehingga hampir apa saudara perahunya? Tenggelam. Banyak berkatnya. Terus katanya ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa. Inilah sebenarnya kalau saudara diberkati, nyuntuh Petrus. Kadang kita diberkati, malah ninggal Tuhan, tidak mau melayani, sibuk. Ya, kok udah ibadah lagi, sibuk. Jadi berkatnya yang dilihat. Petrus enggak. Waktu dia lihat terjadi berkat Tuhan, dia justru datang sama sumbernya berkat. Ini yang benar. Saya dulu punya usaha sampai di Kalimantan, di mana tanya istri saya. Semakin saya diberkati istilah saya semakin gila dengan Tuhan. Saya dari Kalimantan datang 5:30, saya langsung mandi. Saya bilang istri saya berangkat, kita layani. Ayo kita mulai. Kenapa? Saya tahu sumbernya itu di Yesus. Banyak anak Tuhan wali. Nek bangkrut, aduh, doa pagi melok. Ibadah anak-anak lo melok, sampai bingung lagi wis tuwek melok. Yut melok, wabe melok, pada lanang ibadah wanita yo teko sudah. Saya gini, waduh luar biasa ya. Ternyata setelah diberkati, loh kok gak muncul? Yo repot Pak. Nah ini saudara hati-hati ya. Tapi Petrus enggak, dia datang sama sumbernya. Dan dia merasa dia berdosa. Sebenarnya kalau saudara mengalami mujizat, kita ini loh ya, akan semakin ketok cilik. Ya saya ke lokasi pembangunan, puji Tuhan tadi baru selesai ya.
pengecoran lantai 6 tahap 2, 165 meter kubik. Itu tebalnya 15 cm, yang lantai 6. Ya kalau enggak salah hampir 12 jam ngecor ya. Saya kalau datang di lokasi, makanya sebentar kopdar ayo datang. Saudara bisa foto wis di lantai 6 nanti, bisa turun ya. Saya sama Pastor Hafat hari Jumat, saya gini, tuh Tuhan kok cek gede nih ya. Besar saudara. Nanti ruang ibadah kita 50 meter kali 100. Satu lapangan sepak bola. Saya dalam hati kadang nangis. Kok bisa ya? Seperti mimpi. 1 minggu 550 juta. Otak saya ini mati. Tidak bisa mikir. Karena bangun pagi saya harus nyamno 90 juta. Saya tanggung jawab dan teken kontrak sama PT Archicon. Kalau saya tidak bisa bayar ada denda. Dan harus ada. Ini sudah hampir 6 bulan. Allah terus mengadakan mujizat. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ini masa yang sulit. Saudara, sangat sulit. 5 hari sekali besi itu datang. Saya tidak mau tahu. Yang saya tahu Tuhan pasti lakukan keajaiban. Nah waktu saya di sana saya gitu, aduh sopo ya aku ini ya. Seperti itu. Saudara seperti Petrus, kita merasa berdosa. Ya Tuhan ini dahsyat, Tuhan baik bagi kita. Itu pasti saudara dan saya ngalami. Nah waktu perjalanan lanjutannya, setelah Petrus tahu, oh iya aku berdosa ya. Sekarang dia mulai tahu betapa Tuhan ini ajaib. Mari kita baca ya Yohanes 6 ayat 66 sampai 69. Ada agak banyak ayat saya baca ya. Ternyata perjalanannya Petrus heran. Mulai dari waktu itu banyak apa saudara? Loh murid-murid Yesus yang mengundurkan diri tidak mau lagi ngikut Yesus. Ada 12 murid, ada 70. Saya lihat ada juga anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan. Tidak mau ibadah, tidak mau melayani. Ninggal Tuhan. Loh itu terjadi. Dari zaman dulu wis. Jadi saudara ini bukan soal pemurnian apa enggak. Enggak. Memang dia tidak mau. Nah ini lo lihat jelas. Murid-murid tidak mau lagi melok Yesus. Terus katanya ayat 67. Sekarang Yesus tanya ambil 12 murid. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Wes kamu tidak ninggalno juga. Nah sekarang kita lihat jawaban Petrus ayat 68. Kata jawab Simon Petrus, Tuhan kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu loh adalah perkataan yang hidup, yang kekal. Hidup yang kekal. Sekarang ayat 9. Dan kami telah apa? Dan apa ini? Bahwa siapa? Yesus engkau yang kudus dari Allah. Ada banyak orang meninggalkan Yesus. Tidak mau lagi melayani, tidak mau. Tidak mau lagi ibadah. Yesus cuma tanya, kamu gimana? Oh saya sudah tahu, engkau anak Allah yang hidup. Engkau Allah yang hidup. Banyak anak Tuhan tahu. Setelah saudara mengalami mujizat. Oh Yesus memang hidup. Tapi ini ada saatnya. Perjalanan rohani kita tidak mulus. Ya kayak Petrus. Karena ini belum dipenuhi Roh Kudus. Bisa naik turun. Nah kita lihat coba Yohanes 13 ayat 37 dan 38. Nah ini ya. Kata Petrus kepada Tuhan, Tuhan mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Waduh ya kata Petrus. Nyawaku tak serahno bek Tuhan. Sekarang lihat ayat yang ke-38. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, saudara yang baca 2, 3. Engkau telah apa? Coba. Tadi lo dia tahu ini Allah yang hidup. Ini Allah sendiri. Lo sekarang lo. Ya. Yesusnya lo disangkal. Oh apa tidak sakit ya hati Tuhan. Aduh coba saudara punya anak ya. Terus anaknya ngomong, lo duduk papaku iki. Gak tahu udah kenal. Loro hatinya ya. Loh ini loh Yesus Tuhannya. Sampai 3 kali lagi. Dia bisa jatuh, bisa gagal. Ini perjalanan rohani kita. Kita juga bisa jatuh, bisa gagal. Saudara waktu Yesus mati, sampai bangkit ada 3 hari. Itu masa yang sulit untuk Petrus. Dia ada di masa yang kosong. Jangan seperti Yudas Iskariot. Dia bunuh diri. Tapi ini memang masa-masa yang luar biasa. Saudara waktu anak saya ketiga meninggal ya, perempuan terus laki meninggal. Terus baru ini Yoel, Eva, Belin. Saya seperti di perempatan jalan. Ini apa ya, naik terus nanti mati lagi.
takutnya. Nek enggak, saya pengen punya anak. Nah mulai, belok kanan, belok kiri apa lurus atau berhenti. Harus diambil keputusan. Ya saudara, mama saya ambil anak Ming. Mertua saya jangan wis Ming, sakno bojo lu. Ya, semua nangis. Saya tanya istri saya, terus piye mah? Ini mati terus kan lu sing nglahirno. Lu sing nyusui, lu sing jaga, sing ngerawat. Terus gimana lanjutan? Ya paling aman tanya istri saya. Kata istri saya, wis tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah terus lanjutannya meteng terus. Waduh, ini baru maju tak gentar ya. Jadi bojoku itu jago meteng saudara ya. Puji Tuhan. Nah ini terus lahirlah anak keempatnya ini Pastor Yoel, Eva, Belin. Kan dulu ya nek sekarang koyok main sinetron tahu. Lah waktu itu anak meninggal 3. Kan masa saya tahu mau punya anak lagi 3. Makanya saya jadi gembala, saya enggak pernah takut. Saudara di luar mau orang gosip ngilokno apa, saya enggak pusing. Kemarin saya banyak ketemu teman di Surabaya, kon ya Pak, cari ini wah ini pembohong, pendeta gini, nggak bangun ngomongnya bangun gini. Saya lo tidak terpengaruh, tapi malam itu saya bisa terpengaruh. Sudah mangkel titik saya, awas kon ya, tak gunting lambin. Lo bisa, namanya manusia ya. Untung saya punya orang-orang yang baik, yang bisa menasihati saya, yang mengingatkan saya. Jadi ada saatnya kita ini seperti di perempatan jalan. Harus diambil keputusan, itu Petrus. Yudas Iskariot, habis sudah bunuh diri. Jadi saudara ada saatnya, berapa kali Pastor Yoel melayani ya, ada yang mau bunuh diri loh. Waktu Pastor Yoel bilang, siapa yang mau bunuh diri? Maju ke depan. Memang dia mau bunuh diri. Tuhan baik. Loh ini Petrus, apa dak getun, nyesel. Ya apa sih Tuhan? Duh, ya apa ya? Tak sangkal, tapi jangan takut. Yesus itu baik. Ayo kita lihat kebaikan Tuhan, Lukas 24 ayat 34. Nah ini saudara, jadi Yesus ketemu lagi Petrus. Dimulai lagi, bertobat lagi. Nah inilah Allah kita ya. Ayo kita lihat, kata mereka, jadi semua tahu. Murid-murid yang lain. Sesungguhnya Tuhan telah apa? Dan telah apa? Kepada siapa khusus? Simon. Sayang tidak ada tulisannya ya. Ngomong apa Yesus be Simon? Tapi yang penting sudah ketemu. Nah dari sinilah bangkit kembali. Rohani daripada Simon. Jadi Allah ini berkemurahan sama kita ya. Sering kita jatuh dalam dosa, sering gagal tapi dia masih datang. Kadang bisik lewat firman, ayo lo mulai lagi lah. Ayo bangkit lagi jangan takut. Itulah Allah kita, sama sebenarnya. Cuma ini fisiknya Yesus ketemu Simon. Nah dari situlah berubah hidup dari Petrus. Nah sekarang kita masuk, bagaimana saudara lihat sekarang Petrus setelah dipenuhi Roh Kudus. Nah Yesus naik ke sorga, ada 500 orang yang lihat. Yesus pesan, jangan tinggalkan Yerusalem. Dari 500 pulang, sekarang tinggal 120 yang ada di upper room, di ruang atas. Itu masih asli. Kalau ke Israel, sekarang masih ditutup. Ya sejak COVID ditutup, tapi saya selalu bawa rombongan di sana doa ya. Baru masuk, saya baru nyanyi, berhembuslah Roh Kudus. Wah sudah, koyok disirami bensin api itu ya. Wah doa. Saudara ya memang di lokasi itu ada 120 orang. Mari kita akan lihat ya Kisah Rasul 1 ayat 14 dan 15. Ini mulai hidup Petrus lain sekarang, berubah. Kita mulai ya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan siapa? Ya sekarang ayat 15. Salah satunya pada hari-hari itu berdirilah siapa? Di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul tadi. Kira-kira berapa jumlahnya? Nah ini 120 orang. Jadi Petrus ada di sana berdoa. Jadi waktu berdoa, mari kita lihat apa yang terjadi. Kisah 2 ayat yang keempat. Nah ini ya. Saudara yang baca, maka yang berikutnya ya 2, 3. Maka mereka lalu mereka mulai apa? Dalam bahasa-bahasa lain seperti apa? Iya kepada mereka untuk mengatakannya. Kemarin 10 hari ya, nah, anggap
sama hari inilah, anggap 10 hari. Oh jemaat ya, tanya Pastor Yoel, eksekutif pastor, luar biasa antusias. Nah saya ini doa kadang saya mesti dengar, tak rungokno. Ini ngomongnya apa? Nah nanti ada yang dikasih bahasa Belanda, seperti bahasa Belanda ya, Korea, macam-macam. Ya itulah pekerjaan Roh Kudus. Jadi saya hanya mendorong untuk konsentrasi, doano sampai terus dipenuhi. Ya memang mungkin ada yang pakai susu, masih dikuasai roh jahat, dia pengen. Akhirnya terjadi pertentangan di dalamnya, manifestasi ya, ada yang kayak ular. Dulu saya lihat ada yang kayak monyet dan lain-lain. Tidak apa-apa, kita doakan sampai roh jahat itu keluar. Ya, jadi saudara dipenuhi Roh Kudus. Tandanya berbahasa roh. Nah orang-orang lihat, apa ini? Nah Petrus terus memastikan, kita lihat ayat 14 dan 15. Karena itu jam 9 pagi, ya ini dikira orang-orang mabuk. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, kata, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Apa katanya? Ayat 15, orang-orang yang tidak mabuk, seperti yang kamu sangka, karena hari itu baru pukul berapa? Jadi memang dipenuhi Roh Kudus. Tandanya berbahasa lidah atau berbahasa roh. Jadi bukan mabuk. Nah mari sekarang kita lihat setelah Petrus dipenuhi Roh Kudus. Ada 2 yang nanti saudara dan saya bisa terima dan itu bisa lebih. Saya cuma tekankan 2 ini ya. Mari kita lihat ayat 40 dan ayat 41. Nah setelah dipenuhi Roh Kudus dengan banyak perkataan lain lagi Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan Petrus mengecam dan menasihati mereka, katanya apa? Berilah dirimu apa? Dari angkatan yang jahat ini. Sekarang ayat 41. Saudara baca 2-3. Orang-orang yang memberi dirinya pada hari itu jumlahnya bertambah berapa? 3.000 jiwa. Ini loh sekali berkhotbah perkataannya yang diomongkan Petrus. 3.000 bertobat. Saya butuh hampir 9 tahun punya jemaat 3.000. Ini sekali khotbah 3.000. Ada yang parah. Hamba Tuhan berkhotbah 3.000 kali. Satu pun belum bertobat saudara ya. Nah ini yang paling parah. Tapi hari ini Petrus ada kuasa dalam perkataan. Jadi saudara hari ini siapa yang dipenuhi Roh Kudus, perkataannya mengandung kuasa. Mungkin ada saudara yang bilang gini, Pak, pasanganku iki lho, nek diomongi ngengkel ae. Apa maneh anak-anak, angel. Saudara, mintalah Roh Kudus memenuhi kita. Perkataan kita akan mengandung kuasa. Oh, saya percaya perkataan kita akan mengubah hidup orang. Iya, ini yang terjadi. Makanya saya pengen, mungkin saya ya, khotbah saya paling sederhana dari semua hamba Tuhan. Ini Pastor Yoel, saya harus akui ilmunya lebih banyak dari saya. Saya ilmunya tidak banyak. Ya, nek khotbah ya sederhana, tapi saya selalu minta Tuhan, biar perkataan saya mengandung kuasa. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memberikan itu. Nah hari ini juga, nanti saudara bisa kasih tahu anak saudara. Pasangan saudara, mereka akan diubah oleh Roh Kudus. Jadi yang pertama, perkataan kita mengandung kuasa. Yang terakhir, mari kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir ya. Kisah 5 ayat 14 sampai 16. Ayo kita akan lihat. Dan makin lama makin bertambah apa? Yang percaya kepada Tuhan makin banyak. Baik laki-laki maupun. Iya saya pengen nanti jemaat kita yang tambah suwe, tak lihat tambah akeh. Waduh saya kadang ya sakno lu duduk sampai mepet-mepet ya. Lah ya apa? Ya wis cepat pembangunannya mari wis ya. Ayat 15. Bahkan mereka membawa apa? Orang-orang sakit lu dibawa keluar kemana? Bayangno ke jalan raya, membaringkannya di atas balai-balai. Ya di atas ada tutupan-tutupan gitu loh. Ya wis kayak payung gitu. Terus di atasnya tikar. Supaya apabila apa? Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Petrus lewat loh, bayangannya ngenek set waras. Waduh, saya gini, aduh Tuhan itu akan terjadi di gereja kita ya. Percaya saudara? Iya ini yang pencurahan pertama. Iya sebentar ada pencurahan kedua. Gereja tidak ada mujizat, pasti kering jemaat. Tidak akan hidup. Gereja kita tiap hari, Tuhan adakan mujizat. Iya ayo saudara. Baru ayat terakhir, ayat 16. Dan juga orang banyak dari mana? Loh, sekarang dari Probolinggo,
Ya, doake lho sungguhan. Surabaya, ya Mojokerto, ya dari nek Pandaan ke sini wes mulai datang semua ini. Loh iya, saudara, saya percaya. Katanya mereka datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang apa? Ada yang sakit, ada yang diganggu apa? Ya saudara baca kalimat terakhir, 2, 3 dan coba. Semua tidak ada satupun disembuhkan. Ya, siapa yang dikuasai roh jahat masih? Tidak apa-apa hubungi saya, boleh Pastor Yoel. Saya berdoa supaya Pastor Yoel spesial ngusir setan. Ini ya. Loh iya, malam-malam jemaat ya. Tuar. Apa yang kena kok? Gendengnya ya. Iya. Ada jemaat juga, ada pohon pisang. Kering, tapi bisa goyang. Iya, macam-macam ya. Tidak apa-apa saudara ya. Dulu nek papa saya, ojo wedi mek setan. Ada Tuhan Yesus. Setan enggak mukul. Nebek rampok maling kon wedi yo, soalnya iso mentung katanya. Akhirnya saudara ya. Tapi hari ini saudara yang dipenuhi Roh Kudus, saudara ada mujizat yang terus kita alami. Saudara nanti doakan orang sakit, pasti wis sembuh. Loh Pak tapi mati, ya gak apa-apa urusannya Tuhan nek mati ya. Tapi yang jelas kuasa itu ada pada saudara dan saya. Percaya hari ini ayo, itu akan terjadi. Saudara ayo, saya rindu saudara pagi ini semua dipenuhi Roh Kudus. Ayo pegang mulutnya ya, pegang, perkataan kita mengandung kuasa. Nah, iya, terus gini, hidup saya penuh mujizat. Iya, lah kalau saudara bergereja tidak dapat mujizat kan rugi. Tiap hari di sini gereja ini terus ngalami mujizat. Full timer ngalami mujizat. Semua ngalami mujizat. Saya dengar banyak kesaksian. Ada bapak-bapak jemaat kita datang 2 minggu lalu ya. Pak, rumah saya lo doa no. Wes tak percaya payu. Wes suwe Pak gak payu. Wes percaya. Sore jam 5 habis kebaktian saya doakan. Besok pasang, dijual. Tulisi nomor HP-nya. Loh saya lewat makelar, wes pasangan. Saudara tahu pagi dipasang, dilem. Lemnya lo belum kering, sudah orang datang. Jadi saat itu. Cuma semalam loh. Mujizat sudah terjadi. Saya masih percaya. Lo melakukan bayang-bayangnya waras. Apa mana dicekel ya. Cuma kadang pengen dicekel ya. Maka hari ini nanti khusus maju. Saya sama Pastor Yoel mau megang saudara. Tak doa no ya. Nah nanti eksekutif pastor biar duduk-duduk di doa no ya.